الحمد لله رب العالمين. هو الذي نزل علينا القرآن والذي الرحمن وهو الذي أرحم وهو الذي وفقنا للأعمال الجاريات. والصلاة والسلام والبركات على الخير والبريح نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد إلا إياه رجول مختار خاتم الأنبياء والرسل. الله أكبر. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الله أكبر. Masyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati, dicintai dan diberkati serta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadullah, ya ibadul musallun, para hamba Allah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya yang hadir di salah satu rumah Allah, yaitu masjid tercinta ini. Setelah kita bersama-sama memuji dan memuja kebesaran Allah Subhanahu wa taala, seluruh makna Ar-Rahman dan seluruh makna Ar-Rahimnya telah meliputi segala apa yang telah diberikan olehnya kepada kita, ma fis samawati wa ma fil ardh. Sebagai seorang hamba yang bersyukur, maka pantaslah kita selalu menghadirkan keadaan seorang hamba yang fakir ilallah, hanya meminta taufik dan pertolongan dan aunnya sehingga kita bisa dan mampu menghadirkan jiwa dan raga kita di salah satu rumah Allah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kita berikan? Kita khidmat kepada agama kita, kepada Allah dan Rasulnya melalui kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman kita. Begitu juga pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis, perkataan, perbuatannya dan diamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pengorbanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap agama ini sampai saat ini lebih kurang dari 1445 Hijrah lamanya, atau lebih tepatnya 14 abad lebih. Kita telah merasakan kenikmatan Islam, iman dan ihsan adalah bentuk perjuangan Nabi kita dan para sahabat pada saat itu di peran pertama, peran Badar, Ma'rikatul Badar. Di saat itulah Rasulullah memberikan bukti kecintaannya kepada kita, dan dia sambil berdoa pada saat disyariatkannya untuk berperan di bulan Ramadan dari hari kedua tersebut. Allahumma anjizni ma wa'adtani, ya Allah, penuhilah apa yang telah kau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani, ya Allah, datangkan apa yang telah kau janjikan kepadaku. Wala tahlik, ya Allah, dan jangan kau musnahkan bihazihil ummah al-isabatu, pada umat ini. La ta'bud, siapa lagi yang akan menyembahmu fil ardi, di bumi ini. Oleh karena itu, maka pantaslah kita selalu berselawat dan mengiringkan taslim kita kepada baginda tercinta kita atas segala jasa-jasa yang telah Rasulullah SAW persembahkan, dan begitu juga para sahabat, keluarga, orang yang istiqomah meniti perkataan dan perbuatan dan diamnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati,
dicintai, diberkati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang agung, yaitu Jumat yang penuh berkah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini masuk pada hari ke-10 di bulan ke-10 Syawal 1445 Hijriah. Hari yang pantasnya dan selayaknya minimal sudah masuk bacaan Al-Quran kita pada juz ke-10 sebagaimana di bulan Ramadan kemarin. Maka seperti bulan Syawal kita lewati, tentunya di antara kita ada yang sibuk dengan berbagai macam agenda silaturahim offline maupun online, berpergian, pulang, balik kampung halaman, melampiaskan cintaan, kerinduan terhadap kedua orang tua dan anak saudara kita. Juga yang tidak kemana-mana, hanya di rumah sambil mempercepat waktu pelaksanaan puasa Syawalnya. Sebagian telah mengadakan acara keluarga, acara halal bihalal, acara makan dan minum, dan seterusnya di berbagai keadaan serta instansi di awal hari-hari ini, dan belum sempat merasakan puasa sunnah Syawal. Maka saatnya kita untuk memulainya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan, summa atba'u sittah, kemudian mengikuti atau mengiringinya 6 hari min Syawal, dari bulan Syawal, kana qasiyamid dahri, maka pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Hadis ini riwayat dari Muslim. Oleh karena itu, para jamaah sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini mari kita berusaha untuk melaksanakan puasa Syawal, di antara bisa dan mampu untuk melakukan sinergi dengan puasa-puasa sunnah lain seperti Senin Kamis, atau pada saat ini setelah ini Sabtu, Ahad dan seterusnya akan kita dapati puasa Ayyamul Bait, yaitu puasa pertengahan atau puasa putih di setiap bulan-bulan pertengahan bulan Islam. Oleh karena itu, mari kita lebih memicu, memantik perasaan dan jiwa kita untuk betul-betul lepas dari Ramadan menjadi hamba Rabbani, tak hanya sekedar hamba Ramadaniyun. Oleh karena itu, ujian yang pantasnya yang kita harus perhatikan, ujian sesungguhnya adalah 11 bulan setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, kami mencoba mengangkat tema di kesempatan kali ini, mengajak kepada para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita tanamkan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, yaitu la yakmul imanan muslim bi Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta yatahaqqaqa hadhihi al-umur. Tidak sempurna iman seseorang muslim dengan atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ia memenuhi kewajibannya terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya wa awwaluha tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhbarahu, membenarkan Nabi Muhammad SAW setiap apa yang dia telah kabarkan. Kenapa jemaah sekalian? Lianna an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun masduqun, dia adalah orang yang jujur lagi terpercaya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Najm. Qala ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia menyampaikan hanya sekedar dari hawa nafsunya belaka, in huwa illa wahyu yuha, kecuali dia menyampaikan atas dasar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bayang bagi an nusaddiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pantaslah kita memberikan kejujuran kita, membenarkan apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbarahu bih, setiap apa yang dikabarkan baginda Rasulullah SAW, entah itu adalah kabar yang telah berlalu untuk umat-umat terdahulu, khabran madiyan min akhbari al-umam sabiqah, atau khabran sayati fima ba'di min alamis sa'ah, atau khabar atau berita tentang kedatangan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, mari kita menjadi muslim yang sempurna keimanan kita untuk membenarkan setiap perkataan dan perintah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah al-intihau mu'min anhu nahyun wa zajar, yaitu berusaha untuk mengatakan bahwa saya sudah selesai, saya sudah final, saya sudah paripurna
Sebagai seorang mukmin, saya akan mengatakan bahwa sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, maka kami katakan saya tinggalkan. Oleh karena itu, yang bagi muslim maka pantaslah bagi pribadi muslim an yantahiya an kulli asya'an nahyu, yaitu meninggalkan atau berhenti untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka ancaman kepada kita yaitu ketika menyelisihi setiap perintah larangan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa illa yukhalif wa amrahu Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang telah dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala fi kitab al-karim, yaitu falyahdhiril ladzina yukhalifun, maka maka perhatikanlah bahwa peringatan bagi orang-orang yang menyelisihi an amrihi, ketentuan dari perintah nabinya, an tusibakum fitnah, maka akan ditimpakan baginya fitnah, au yusibahum adzabun alim, akan ditimpakan juga bagi mereka azab yang pedih. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang pribadi muslim yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, at-tasyabbuh bi-dzahiri wa batinan sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerupai setidaknya secara zahir akhlak, secara batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dikatakan Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada di dalam pribadi Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri teladan liman kana yarjullah wal yawmal akhirah, dzakarallahu katsiran, suratul al-ahzab. Dan itu bagi siapa yang mengharapkan pahala dari Allah di hari akhirat nanti, maka perbanyak untuk mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, setelah ini besok Sabtu dan seterusnya kita mampu untuk menunaikan puasa insyaallah, puasa Syawal 6 hari berturut-turut, masa yang bagus untuk puasa Syawal, dan keutamaan yang dimiliki bagi yang mengerjakan itu telah disampaikan oleh baginda Rasulullah dari berbagai macam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, luar biasa pahala yang didapatkan seorang yang telah melakukan puasa Ramadan, kemudian menambahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang akan mendapatkan puasa setahun penuh. Bagaimana hitungannya? Bagaimana akumulasi kalkulatornya? Hitungannya seperti ini, yaitu 1 bulan Ramadan jika dikali 10 kali lipat sama dengan 10 bulan, dan 6 hari di puasa yang telah kita lakukan puasa Syawal berturut-turut selama 6 kali atau tidak berturut-turut, maka dikali 10 kali lipat sama dengan 60 hari atau sama dengan 2 bulan selanjutnya. 10 bulan yang tadi tambah dengan 2 bulan, maka telah sama dengan 12 bulan atau sama dengan 1 tahun penuh. Kasiyamid dahri. Dari mana dapat 10 kebaikan tersebut? Jika dilipatkan, bukankah Allah Ta'ala berfirman tentang amalan kebaikan yang dikerjakan seorang hambanya akan dibalas dengan 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahu asyru bi amsalihha, wa man ja'a bis sayyi'ati falahu yajza illa mithluha wa hum la yuzlimun. Barang siapa yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas imbang dengan kejahatannya, mereka tidak sedikit pun dilakukan atau dizalimi. Surah Al-An'am ayat 160. Hadis Rasulullah juga mengatakan dari Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shoma 6 ayyam ba'da al-fitrah kana tamaman sanah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dari Sauban, seorang pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri, berturut ataupun tidak ya, maka seakan dia akan berpuasa setahun secara sempurna. Barang siapa buat satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan 10 pahala semisalnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apalagi seperti di awal kami katakan, kita bisa mampu mensinergikan dengan puasa Senin dan Kamis, atau puasa putih Ayyamul Bid tanggal 13, 14 dan 15 Syawal, maka Allahu Akbar, inilah salah satu bentuk kesempatan emas, buah dari pengorbanan Rasulullah SAW. Maka berkhidmat kepada agama, kepada Allah dan Rasulnya,
wa may yati Allah wa ati Rasul. Oleh karena itu kita mentaati Allah dan Rasulnya. Sungguh, sungguh indah pengorbanan Rasulullah dibalas seorang hambanya sebagai seorang umatnya, betul-betul tidak hanya sekedar di lisan, tapi dibuktikan dengan berbagai praktek menghidupkan ihya sunnah. Oleh karena itu, para ma'asyiral muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ujian sesungguhnya adalah datang setelah Ramadan, yaitu 11 bulan yang tetap kita harapkan keistiqomahan kita. Dan jangan lupakan doakan kebaikan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada agama yang lurus ini yang telah dibawa nikmat Islam, iman dan ihsan. Begitu juga kepada saudara kita yang telah diberikan ujian di berbagai pelosok belahan dunia, terutama Palestina. Oleh karena itu berlomba la fastabiqul khairat. Lagi-lagi kita disuruh untuk berlomba dalam kebaikan. Fala tastahi, dan jangan kita malu dalam kebaikan. Akhirnya nanti kita akan jatuh pada keburukan. Semoga Allah mewafatkan kita semua atau mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wal ghafur. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa ala ihsanihi wa syukri lahu ala taufiqihi wa imtina'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ziman li sya'nihi. Faya ayyuhal musallun, hadhihi yaumul jum'ah al-mubarakah. Ayyuha al-'abidun, irfa' yadakum al-an summa tadarru'an summa nad'u ila Allah tabaraka wa ta'ala istijaba lakum insyaallah bi'izni tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabi al-karim innallaha wa malaikatahu yusallun 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lana, Allahumma li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhum wal amwat innaka sami'ul qarib mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afu wal afa wal ghina wa kullu nad'u ilaikum. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana, Allahumma ij'alna minat tawwabin, Allahumma ij'alna minal mustaghfirin, Allahumma ij'alna ya Allah tabarak wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.